Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu lakukan instruksi berikut. Yang pertama, buatlah database dengan nama DB ATS Teori PBD nomor 2. Kita akan membuat database baru. Oke, database telah dibuat. Selanjutnya, yang nomor 2, buatlah tabel dengan nama pegawai yang memiliki field sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan membuat tabel dengan nama pegawai dengan atribut ID, nama, alamat, dan gaji. Ini saya akan mengisi sesuai dengan modul yang ada, ID, nama, alamat, dan gaji. Untuk tipe datanya, ID ada di integer 5, nama ada di varchar 20, alamat varchar 20, gaji integer 10. Setelah dibuat, kita akan klik simpan. Oke, tabel pegawai sudah dibuat dengan struktur sebagai berikut. Ada ID, nama, alamat, dan gaji. Lanjut ke nomor 3, masukkan data-data berikut ini, ID, nama, alamat, dan gaji dengan semua data-data yang ada. Saya akan membuatnya di dalam SQL dengan query sebagai berikut. Untuk menambah data, kita menggunakan insert into. Mohon maaf, insert info nama tabel pegawai Pelus. Untuk data yang pertama itu, oke, data-datanya sudah di, diketik semua. Lalu selanjutnya kita akan mengklik kirim. Oke, data-datanya telah ditambahkan. Ada 9 baris yang ditambahkan.
Kita lihat, ini data-data yang sudah ditambahkan ke dalam database-nya. Selanjutnya, nomor 4 yaitu hapuslah record dengan ID 100. Setelah itu, kita isi query-nya. Perintahnya, hapuslah record dengan ID 100. Hapus, kita akan menggunakan delete from nama tabel, delete from pegawai, where ID 100. Setelah itu, kita klik kirim. Anda yakin akan menjalankan delete from pegawai ID? Oke. Satu baris telah dihapus. Kita cek lagi ke dalam tabel pegawainya. Apakah benar ID 100 ini sudah dihapus? Jadi kita cek untuk ID 100 sudah tidak ada, berarti tandanya kita berhasil. Selanjutnya itu nomor 5, update data ID untuk 101 dan 102 dengan data seperti ini. Jadi kita akan masuk lagi ke PHP My Admin-nya. Kita akan buat SQL-nya dengan query update nama tabel, update pegawai, set. Kita akan mengganti namanya menjadi Naila untuk yang 101. Dengan alamat Surabaya dan gaji 10.000. ID-nya berada di mana? ID-nya berada di 101. Untuk yang 102, query-nya sama. Namanya Raffi, alamatnya di Semarang, dan gajinya 14.000. Untuk ID-nya berada di 102. Setelah itu kita klik kirim. Oke, data telah berhasil diupdate. Mari kita cek apakah data ID 101 dan 102 sudah berubah namanya. Ya, untuk di ID 101 sudah berubah menjadi Naila, alamatnya Surabaya dan gajinya 10.000. Di ID 102 diganti menjadi Raffi, alamat Semarang dan gaji 14.000. Kita mengerjakan yang keenam, lakukan perintah SQL berikut ini untuk menampilkan yang A, semua kolom dari tabel pegawai. Kita balik ke phpMyAdmin, kita masuk ke dalam SQL lagi. Untuk query-nya, kita akan menjalankan select from nama tabelnya pegawai. Setelah itu kita klik kirim. Oke, sudah berhasil. Semua tabel pegawai dengan data-data yang sudah diisi muncul sebagai berikut. Selanjutnya yang B, kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Kita akan menampilkan kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Kita balik lagi ke phpMyAdmin dan masuk ke dalam SQL, yaitu select. Karena kita akan menampilkan nama dan gaji, makanya kita akan menuliskan nama
gaji. From, tabelnya pegawai. Setelah itu, jangan lupa titik koma di akhirnya. Setelah itu kita klik kirim. Untuk nama dan gaji akan muncul seperti berikut ini. Untuk yang C, kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Jadi kita akan menampilkan nama dan alamat yang mempunyai nama dengan nama awalan itu F. Kita balik lagi ke PHP My Admin, balik ke SQL, kita akan menjalankan query. Hmm, select nama, alamat, from nama tabelnya pegawai, karena kita akan menampilkan nama dengan awalan huruf F, maka kita akan membuat query seperti where nama, di mana nama, hmm, like 5%. Ini untuk menandakan kita akan mencari nama dengan awalan awalan huruf F. Setelah itu kita kirim. Berikut hasilnya, nama yang dengan awalan huruf F yaitu ada Fikri dan Faris. Selanjutnya, untuk yang D, kita akan menampilkan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Balik lagi ke PHP dan masuk ke dalam SQL. Kita akan membuat query sebagai berikut. Select nama, alamat, from nama tabel pegawai. Masih seperti tadi, query-nya where nama like. Hmm, Kalau untuk awalan huruf F itu persennya di belakang, tapi kalau untuk akhiran itu persennya di depan. Kita akan mencari akhiran N. Setelah itu kita klik kirim. Oke, ini berikut tampilan nama yang berakhiran dengan huruf N, ada Ivan dan Zaki Udin. Selanjutnya yaitu kita akan menampilkan kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Kita masuk lagi ke dalam SQL. Membuat query sebagai berikut. Query-nya yaitu select, kita akan menampilkan kolom nama dan gaji dari tabel pegawai dengan gaji di atas 15.000. Berikut hasil dari gaji yang di atas 15.000 ada 4 record. Selanjutnya yang L, kita akan menampilkan kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Alamatnya lebih dispesifikasikan yaitu Surabaya. Kita akan masuk di L dan kita akan membuat query sebagai berikut. Select nama, gaji, alamat dari tabel pegawai di mana gaji itu lebih besar 13.000. Kita menggunakan N. Hmm, alamatnya Surabaya. Setelah itu kita klik kirim. Muncul hasilnya sebagai berikut.
Gaji yang di atas 13.000 dengan alamat Surabaya ada dua record, yaitu Sigit dan Zaki Udin. Selanjutnya kita berlanjut ke yang G. Kita akan menampilkan kolom nama dan gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai 20.000. Kita kembali lagi ke SQL. Kita akan query sebagai berikut. Kita select, karena kita akan menampilkan kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Where gaji, range-nya itu menggunakan between, range-nya dari 15.000 sampai 20.000. Tekan klik kirim. Akan muncul hasilnya seperti berikut. Range gaji antara 15.000 sampai 20.000, ada 4 query. 4 record. Mohon maaf. Selanjutnya, kita beralih ke H. Eh, kita akan menampilkan gaji maksimal, minimal, dan rata-rata dari tabel pegawai. Kita balik lagi ke SQL-nya. Kita akan memasuk sebagai berikut. Kita akan masuk ke select gaji maksimal. Maksimal gaji gaji tertinggi. Eh, Minimal gaji untuk gaji terendah, dan AVG untuk rata-rata gaji. From tabel pegawai. Kita klik kirim. Akan muncul hasilnya seperti ini. Gaji tertinggi ada di 21.000, gaji terendah 10.000, dan rata-rata gaji 15.625. Sekian untuk yang nomor 2. Kita akan lanjut ke soal nomor 3.